asuh anak itu ada 4, ada otoriter, ada uninvolved, ada permisif, dan juga ada demokratis. Nah, kira-kira mana yang harus dihindari dan mana yang harus kita terapkan? Langsung aja yuk kita tanya pakar. Ini dia. Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan emosional seorang anak dapat menghalangi masa depannya. Nah, Happy Kids Lovers, anak yang tangki emosionalnya selalu terpenuhi biasanya lebih ulet dan cenderung tidak banyak bergantung kepada teman sebayanya. Selain itu, ia juga akan lebih percaya diri dan menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Nah, untuk memenuhi kebutuhan emosi anak, maka tegakkan aturan dalam keluarga lewat pola asuh yang tepat. Terkadang menuruti anak dan juga terkadang juga bisa tidak menuruti. Artinya ketika dia menuruti itu dia punya alasan, dan ketika dia nggak nurutin juga dia akan memberikan alasan kenapa ini tidak boleh dilakukan atau mungkin tidak dikabulkan keinginan anak itu. Jadi ketika anak ingin sesuatu, dia menjelaskan dulu tujuannya apa, dan kemudian ketika ditolak dia kasih alasannya apa. Itu adalah contoh pola asuh yang demokratis. Kemudian ada juga pola asuh yang permisif, artinya orang tua yang cenderung menuruti atau membiarkan keinginan anak, bahkan aktivitas anak. Ya, ini banyak alasan di belakang ini. Ada juga karena orang tua mungkin masa lalunya karena dulu orang tuanya tertekan, jadi kasihan nih anak-anak mesti dibiarin aja tumbuh gitu, dibiarkan. Bisa jadi orang tua yang punya latar belakang udah nggak mau pusing sama keinginan anak. Ya, kalau anak ditolak nanti nangisnya nggak berhenti. Kalau anak ditolak nanti uring-uringan di rumah, apa aja yang dilakukan. Akhirnya yang dilakukan adalah menuruti atau permisif. Jadi dibiarin aja. Nah, nanti kalau sekali, 2 kali akhirnya akan menjadi suatu gaya atau menjadi suatu pola terhadap anak. Pola orang tua terhadap anak dalam pengasuhan. Nah, ada lagi pola asuh yang namanya pola asuh otoriter. Artinya otoriter ini ibaratnya orang tua ini one man show. Artinya ketika dia anak minta apapun, ketika orang tua tidak mau menuruti, ya sudah tidak mau menuruti. Apapun main perintah. Nah, sehingga anak tidak punya kesempatan untuk berkembang, bahkan anak tidak tahu alasan kenapa dia nggak dituruti atau keinginannya tidak dikabulkan. Ya, ketiga pola asuh ini yang biasanya sering kita temui, walaupun gayanya berbeda-beda karena tiap orang tua punya gaya asuh yang unik yang terhadap anak-anaknya, apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Nah, yang paling baik yang mana? Tentu yang terbaik adalah bisa menuruti dan juga bisa menolak anak dengan alasan yang diberikan secara bersamaan pada saat anak menginginkan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi pola asuh yang dilakukan orang tua, gaya yang diterapkan orang tua terhadap anak pasti akan berdampak atau berimpact pada personality atau kepribadian anak tersebut. Seperti itu. Nah, kenapa anak yang diterapkan pola asuh yang otoriter menjadi anak yang keras, tanpa kompromi gitu, karena memang itulah gaya yang diterapkan orang tua terhadap anak tersebut. Jadi dia kalau menolak tanpa tahu alasannya apa. Beda dan punya keunikan sendiri-sendiri dalam personalitinya. Makanya orang tua itu harus peka dan harus bisa melihat kalau dengan anak yang pertama gitu, pola asuh seperti apa yang harus saya terapkan. Walaupun message yang diberikan sama, misalnya ingin menerapkan suatu kedisiplinan, mulai dari hal sederhana, merapikan tempat tidur, atur jam mandi gitu, tapi berbeda cara menerapkan terhadap anak yang pertama dan anak yang kedua. Kenapa berbeda? Karena dilihat karakter anaknya memang berbeda. Kita harus tahu karakter anak kita masing-masing. Nah, makanya dibilang kepekaan anak itu, kepekaan orang tua terhadap karakter anak harus dipertajam, sehingga bukan pola asuh misalnya mau otoriter, semua diterapkan otoriter. Nah, ini nanti bisa jadi anak yang nggak sesuai dengan karakternya bisa berontak. Nah, anak yang bisa lemah, maksudnya cenderung nurut, bisa tertekan. Nah, kita harus lihat ini, makanya karakternya anaknya ini seperti apa. Di situ baru kita
terapkan aturan. Mendidik anak sebaiknya walaupun memang ini tidak mudah, adalah dengan pola asuh yang pertama tadi yang saya ceritakan, yaitu demokratis. Artinya ada saat kita menuruti keinginan anak, ada saat juga kita menolak. Dan menolak itu bukan kemarin udah diturutin, hari ini harus ditolak, bukan. Tapi kita lihat kepada keinginan dan alasan yang diberikan anak itu. Misalnya anak kepingin mainan gitu ya, dalam minggu ini sudah beli 2 kali mainan, nah dia kepingin yang ketiga gitu kan, kita berhak menolak. Kenapa? Karena memang cukup untuk minggu ini sudah 2 kali mainan. Nah, sehingga kenapa kok ditolak? Karena kita mungkin alasannya apa? Orang tua harus hemat, atau mungkin untuk ada kebutuhan yang lain, atau memang tidak ada agenda untuk beli mainan. Nah, nanti itu bisa diselipkan. Intinya, setiap penolakan harus disertai oleh alasan, sehingga anak tidak merasa diabaikan atau diacuhkan oleh orang tua. Happy Kids Lovers, anak adalah amanah dari Sang Pencipta yang perlu dijaga, tidak hanya keselamatan dan kesehatan secara jasmani, tetapi juga kesehatan secara mental. Oleh karena itu, pada setiap orang tua terdapat tanggung jawab untuk mengasuh, membimbing, dan mendidik anak. Nah, berdasarkan uraian apa kata pakar, meski pola asuh demokrasi adalah yang paling ideal, namun sebaiknya ketiga gaya pengasuhan tersebut harus diterapkan secara fleksibel tergantung dari kondisi anak. Selain itu, penerapan jenis pola pengasuhan juga harus disesuaikan dengan keperluannya. Dan satu hal yang perlu diingat adalah bahwa apapun pola pengasuhannya, maka segalanya harus diletakkan dalam kerangka kepentingan anak agar anak menjadi lebih baik secara fisik maupun mental.